Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang biografi. Biografi itu adalah penyebaran atau distribusi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, untuk biografi terbagi menjadi dua, yaitu pitogeografi, yang kedua adalah zoogeografi. Yang pertama kita akan bahas dulu pitogeografi. Pitogeografi ini adalah kajian yang mempelajari sabaran makhluk hidup bumi pada masa yang lalu. Dan saat ini kajiannya itu tentang distribusi vegetasi dan distribusi tumbuhan. Nah, kajian tentang distribusi vegetasi dapat dilakukan menurut jenis-jenisnya, secara terpisah atau secara keseluruhan. Pola distribusi tumbuhan dapat secara luas atau secara terbatas pada wilayah tertentu. Nah, untuk fitur biografi sendiri ini berdasarkan terdapat atau tidak terbatas jenis-jenis tumbuhan di situ wilayah. Dikenal 3 kelompok taksa tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan kosmofit, kemudian tumbuhan endemik, dan tumbuhan diskontinue. Tumbuhan kosmopolit ini adalah tumbuhan yang terbesar luas di mana-mana ada dan mudah ditemukan. Kemudian ada tumbuhan endemik. Ini misalnya dia adalah tumbuhan merupakan ciri khas daerah tertentu atau keberadaannya. Dia dapat tumbuh di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya misalnya ada di Apresia arnoldi. Nah, kemudian ada juga tumbuhan discontinue. Tumbuhan discontinue ini contohnya Empetum nibrum dan Laera sp. Nah, untuk tumbuhan kosmolopit, kelompok stek tumbuhan yang menyebarkannya hampir di seluruh dunia. Untuk tumbuhan yang terbesar luas di wilayah tropis dinamakan tumbuhan pantropis. Jadi dia kosmolofit, kemudian yang terbesar luas di daerah wilayah tropis itu dinamakan pantropis. Nah, berikut tumbuhan endemik, taksa tumbuhan yang penyebarannya terbatas di wilayah yang tidak terlalu luas, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan setempat dan barier. Ini tadi yang sudah disampaikan bahwa dia ada di daerah tertentu. Untuk endemik ini sendiri, itu terbagi menjadi tumbuhan endemik benua, tumbuhan endemik regional, dan tumbuhan endemik lokal. Nah, yang berikut ketiga adalah tumbuhan discontinue, taksa tumbuhan yang kehadirannya di suatu wilayah yang luas terpisah-pisah. Terbentuknya taksa tumbuhan discontinue antara lain disebabkan oleh faktor barier ekologi, gagal bermigrasi, dan gagal beradaptasi pada lingkungan tertentu. Berkaitan dengan distribusi vegetasi, ada beberapa faktor fisik yang memengaruhi pola distribusi tumbuhan. Misalnya iklim, kemudian tipe tanah, salinitas, variasi suhu, dan cahaya. Adapun menurut konsep dinamika fitogeografi, terdapat beberapa penyebab yang memengaruhi pola dasar distribusi vegetasi itu sendiri adalah kondisi habitat, respon tumbuhan, sifat adaptasi, dan migrasi. Nah, itu untuk fitogeografi. Berikut kita beralih pada geografi. Geografi sendiri diartikan sebagai distribusi dan pergerakan hewan-hewan yang berlangsung secara alami dalam kurun waktu tertentu. Jadi, kalau veto dari tumbuhan, maka ini adalah sebaran hewan. Nah, jadi tumbuhan juga ada singgung istilah barier. Nah, barier itu sendiri adalah rintangan. Jika suatu spesies berhasil hidup dan berkembang, maka populasinya akan bertambah dan akan meluas daerah yang dihuninya. Ibarat daerah kekuasaannya itu akan diperluas sampai bertemu barier atau rintangan yang tidak dapat lagi dilampaui oleh makhluk hidup itu. Barier itu dapat berupa, yang pertama ada barier fisik, yang kedua adalah barier lingkungan klimatik, dan yang ketiga itu adalah barier biologis.
Untuk zoogeografi sendiri ini, zoogeografi dunia itu kalau kita lihat di gambar dia yang baru tampil ini, maka ada beberapa kawasan untuk zoogeografi, ada pembagian wilayah atau pembau papaya. Pembagian kawasan yang pertama itu biasanya dilihat ada kawasan netrika, berikut yang ada yang neotropika dan paleartika, kemudian Ethiopia, Oriental, serta Australia, yang masing-masing kawasan itu ciri khas spesies hewan yang berbeda di masing-masing pembagian wilayah tadi atau pembagian kawasan tadi untuk dunia geografi dunia. Berikut ada zoogeografi yang khusus Indonesia. Nah, kita lihat gambarnya tata Indonesia yang kemudian ada garis Wallace dan garis Warber. Nah, untuk pembagian sendiri ada yang berdasarkan itu. Nah, kemudian juga dengan dibagi menjadi 3, yaitu zona Indo-Malay, zona peralihan, serta zona Australia. Untuk zona Indo-Malay itu sendiri meliputi pulau-pulau yang pada waktu sebelumnya diperkirakan pernah bersatu dengan benua Asia karena adanya daratan Sunda, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya termasuk Bali yang kita sudah dilihat. Nah, untuk fauna dan hewan atau satwa yang ada di zona 1 ini biasanya kalau ada mamalia itu ada satwa primata, kemudian ada karnivora, lalu ada satwa Piobatia, kemudian juga ada satwa Rhizodactia ferreridatila, kemudian ada satwa Artiodactyla, dan yang terakhir itu ada satwa Logomortal. Untuk yang kedua ini, pembagian zona peralihan ini sebelumnya masuk di daerah di mana terjadinya pencampuran antara hewan yang hidup di zona Indo-Malaya dengan yang hidup di zona Australia. Jadi dia posisinya di tengah-tengah peralihan sehingga banyak di antara hewan ini merupakan hewan endemik. Misalnya di Sulawesi itu ada anoa, babi rusa atau keras-keras. Sulawesi juga ada kuskus. Kemudian untuk zona yang ketiga itu adalah zona Australia. Zona Australia meliputi daerah-daerah kepulauan Kai, Aru, dan Papua. Aves dan mamalia penghuni zona ini memiliki banyak kesamaan dengan hewan-hewan penghuni benua Australia dan tidak ada lagi hewan dari zona Indo-Malaya. Nah, karena itu dinamakan zona Australia. Dan pada zona ini atau kawasan ini itu sudah tidak ada lagi hewan yang berasal dari zona Indo-Malaya. Karena itu sudah terpisahkan oleh zona peralihan. Jadi penghuni khas zona Australia ini biasanya itu adalah mamalia yang Marsupilia ini jenis mamalia berkantung. Kemudian ada juga mamalia monotremata atau mamalia bertelur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video